Kali ini saya akan membahas tentang uji kompetensi keahlian paket 3, teknik komputer dan jaringan. Ini adalah gambar topologinya, terdiri dari satu server, satu router mikrotik, dan dua klien. Saya sudah menyiapkan virtualnya, satu Debian server menggunakan adapter jaringan internal, mikrotik menggunakan adapter Bridge dan jaringan internal, dan klien menggunakan jaringan internal. Beberapa konfigurasi yang harus diketahui adalah 1. IP router ke internet sesuai konfigurasi ISP. 2. IP network untuk lokal area 10.10.x.0/24. X merupakan nomor bangku. 3. Pembagian IP dalam lokal area dihitung menggunakan VLSM. Kemudian memiliki 50 klien yang mengakses internet menggunakan kabel atau LAN, memiliki 100 klien yang mengakses internet menggunakan wireless atau WLAN. Setiap klien yang terkoneksi dengan kabel hanya memiliki kecepatan akses 256 kbps. Setiap klien yang terkoneksi pada wireless network memiliki kecepatan akses 128 kbps. Oke. Sekarang kita login ke mikrotiknya. Buka mikrotik menggunakan Winbox. Klik connect. Oke. Kemudian setting DHCP client agar mendapatkan internet. Ether 1, apply, oke. Ini sudah. Kemudian setting IP. Sebentar. Apply, oke. Setting IP untuk LAN Ether 3. Oke, setting IP untuk WLAN Ether 4. Apply, oke. Kemudian setting DHCP client, DHCP server. DHCP setup Ether 3. Next. Atur ranknya sampai 52 untuk LAN-nya. Next. DNS server tambahkan 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Next. Oke. Kemudian tambahkan lagi untuk Ether 4 WLAN-nya. Next. Atur ranknya sampai 220. Next. Oke. DHCP server sudah. Untuk LAN memiliki 50 klien dan WLAN memiliki 100 klien. Karena di mikrotik virtual tidak bisa menggunakan WLAN, saya menggunakan LAN saja. Kemudian atur bandwidthnya. Pilih queues, kemudian simple queues, tambahkan match limit, pilih 256, targetnya LAN Ether 3. Kemudian apply, oke. Kemudian tambahkan lagi limit untuk WLAN-nya 128, targetnya Ether 4. Apply, oke. Kemudian setting firewall NAT-nya agar klien bisa mendapatkan internet. Pilih NAT, tambah di general, chain-nya src NAT, out interface-nya Ether 1, action-nya masquerade.
kemudian apply, oke. Kemudian kita coba menghubungkan ke klien. Open Network and Sharing Center, cek adapter setting, properties, IPv4, obtain. Tunggu, sudah network, detail. Untuk LAN-nya mendapatkan IP 10.10.17.52, dan kita coba mengakses internet. Bisa, oke. Kemudian klien 2, network sharing center, cek adapter setting, properties, obtain, oke. Tunggu, sudah network. Kita lihat mendapatkan IP 10.10.17.220. ini adalah IP WLAN-nya. Kemudian kita coba tes internetnya. Sudah bisa, berhasil. Konfigurasi mikrotiknya sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada servernya. Server memiliki sebuah web server dan database server. Memiliki sebuah web yang berbasis WordPress. Ntar kita masuk ke mikrotik, lalu tambahkan IP Ether 2 untuk servernya. Oke. Kemudian setting IP servernya. Untuk gateway, kita masukkan IP mikrotik yang Ether 2. Kemudian save, lalu restart. Jika sudah, sekarang kita akan menginstal web server dan database server. Untuk Apache 2 itu adalah web server, MySQL dan PHPMyAdmin adalah database server. Saya sudah menginstalnya. Sekarang kita coba tes web servernya di klien menggunakan klien 1. Masukkan IP servernya. Web server sudah berhasil diinstal. Sekarang kita akan menginstal WordPress-nya di web server.
download file WordPress-nya terlebih dahulu. Download yang tar.gz. Jika sudah di-download, pindahkan ke server. File WordPress-nya sudah saya pindahkan ke server. Kemudian kita ekstrak WordPress-nya. Jika sudah terinstall, maka akan ada folder bernama WordPress. Kemudian kita copy folder WordPress-nya. Copy ke var www. Kemudian masuk ke direktori Apache situs available. Kemudian konfigurasi yang default. Pada bagian dokumen root, tambahkan /WordPress. Dan bagian direktori, tambahkan juga /WordPress. Kemudian save. Jika sudah, masuk ke direktori var www. Masuk ke WordPress. Kemudian kopikan file wp/config/sample.php ke wp-config.php. Jika sudah, konfigurasi file wp/config.php. Pada bagian db name, masukkan nama database-nya. Pada bagian db user, masukkan username root phpMyAdmin. Pada bagian password, masukkan passwordnya root. Kemudian save.
kemudian service Apache. Jika sudah, kemudian setting database-nya menggunakan klien. Ketikkan IP server /php/admin. Kemudian masukkan username-nya dan password-nya. Jika sudah login, pilih database, create new database, masukkan nama database-nya. Kemudian pilih create. Database sudah selesai. Kemudian masuk ke web servernya. Jika sudah, masukkan titelnya. Kemudian install WordPress. Kemudian pilih login. Masukkan username dan password yang sudah dibuat tadi. Kemudian saya akan mengatur halaman webnya agar ada beberapa halaman teks, halaman gambar, dan halaman tabel. Saya sudah mengedit tampilan dari WordPress-nya. Sekarang kita coba membuka WordPress-nya. Ini adalah halaman yang sudah saya rubah. Ada pada tampilan menu, ada tabel. Ini adalah tabelnya. Kemudian gambar. Ini adalah gambarnya. Dan teks. Ini adalah teksnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.